Setelah melangkah ke pintu itu, sebelum dia terbiasa dengan kegelapan, bau karat yang manis masuk ke lubang hidungnya. Ling Xuang mengerutkan kening, dengan sedikit kebingungan di matanya. Tiba-tiba tersadar, kenapa aku bisa mencium baunya? Dia hanya tubuh yang jiwa. Tapi ketika dia melihat dirinya sendiri, dia terkejut. Tubuh jiwanya ditutupi dengan benang sutra merah, dan benang ini memancarkan kilau seperti batu delima. Benang sutra merah ini menguraikan pembuluh darah di lengannya, dan pada saat yang sama secara kasar menguraikan andalam, 6 andalam, tulang belakang leher, dan bahkan mata, telinga, mulut, dan hidung kepala. Ada apa? Tanda tanya. Ling Xuang mundur beberapa langkah, dia ingin keluar dari pintu. Tapi memikirkan nenek, rasa takut di hatinya mencair seperti kepingan salju pada hari di bulan Juni. Tidak peduli nasib apa yang menyapanya, dia akan menerimanya tanpa ragu. Jika Ling Xuang pernah ke kota jiwa, dia pasti akan menemukan bahwa apa yang terjadi di jiwa yangnya sangat mirip dengan melangkah ke alam jiwa suci. Perbedaannya adalah dia tidak perlu memasuki awan jiwa, dia hanya mengambil langkah menuju pintu itu. Ketika jiwa memiliki panca indera, Ling Xuang menjadi lebih peka terhadap ilusi di sekitarnya, dan bahkan bagian gelap ditampilkan di matanya dalam setiap detail. Kedua sisi ini adalah penjara. Di kedua sisi lorong terdapat ruangan-ruangan yang dipisahkan oleh pagar. Sekat pagar yang paling dekat dengan gerbang rusak, dan sepertinya dirusak dengan kekerasan, sehingga ruangan itu kosong secara alami. Ling Xuang terus berjalan di sepanjang lorong, tatapannya terus memindai partisi di kedua sisi. Semuanya kosong. Apakah semua benda yang terkunci di dalamnya lolos? Tapi aku telah melihat monster-monster itu. Dalam benak Ling Xuang, monster-monster itu melambangkan ketakutan. Ketika dia masih muda, dia sering terbangun dalam mimpi buruk karena monster-monster ini. Tapi monster juga melambangkan kekuatan. Dia membutuhkan kekuatan, dan dia membutuhkan monster-monster ini, apapun yang diperlukan. Berjalan maju sejauh ratusan kaki, pagar kamar di kedua sisi lorong itu rusak. Ling Xuang merasa sedikit kecewa. Dia mengumpulkan begitu banyak keberanian, tetapi mendobrak gerbang yang kosong. Itu bukan dia, ingin melihat. Saat dia melintasi rumah kosong lagi, ada suara gemerisik di depannya. Mendengar suara ini, mata Ling Xuang berkilat, dan dia melangkah maju dengan cepat. Tepat ketika Ling Xuang mendekati pagar besi, sebuah tangan besar berbulu menghantam pagar, bang. Semua pagar bergetar hebat setelah monster di ruangan jauh di lorong mendengar suaranya, lebih banyak orang bergegas menuju pagar. Mereka meronta-ronta, mengguncang, dan membuat segala macam tangisan aneh. Seluruh lorong tampak menjadi hidup pada saat ini, kegelapan di kejauhan berubah menjadi mulut besar monster itu, dan napas yang melonjak mendorong Ling Xuang mundur beberapa langkah. Teriakan heboh para monster di ruangan itu mengagetkan sesuatu. Dalam kegelapan jauh dari lorong, dua lampu merah tiba-tiba melayang, dan lampu merah dengan cepat mempersempit jarak ke Ling Xuang dari jauh ke dekat. Saat mendekat, Ling Xuang akhirnya melihat wajahnya dengan jelas. Itu tampak seperti mongki kuda besar, dengan tangan berambut panjang tergantung di tanah, kedua tangan tertutup paku tajam, dan paku terseret di tanah saat berjalan, mengeluarkan suara menusuk. Murid Ling Xuang tiba-tiba membesar, itu adalah monster yang telah berbaring di pintu untuk mengamatinya berkali-kali. Kamu aku masuk, kata Ling Xuang. Dia bermaksud bertanya siapa itu. Tapi di hati saya merasa bahwa saya akrab dengannya. Ia telah mengamati dirinya sendiri berkali-kali, dan ia telah mengamatinya berkali-kali, jadi tidak pantas menanyakan pertanyaan ini. Monster itu merentangkan lengannya yang panjang, dan kukunya yang tajam menjulur ke arah Ling Xuang. Bahkan di lingkungan yang gelap, permukaan paku bersinar dengan cahaya dingin, Ling Xuang tidak ragu bahwa monster ini dapat dengan mudah merobek dirinya berkeping-keping. Tapi setelah merentangkan kukunya di depan Ling Xuang, dengan celepuk, ia berlutut di depannya dengan satu lutut. Kita telah menunggu selama bertahun-tahun, ini terlalu menyakitkan, Wuho, tolong penuhi janjimu dan bantu kami. Suara itu serak dan kasar, seolah-olah dua potong besi bergesekan dengan tanah. Namun tidak menghalanginya untuk mengungkapkan makna mengemis. Biarkan kamu pergi. Mata Ling Xuang penuh dengan kebingungan. Kutukan pada kita sudah berlangsung terlalu lama. Saudara-saudara itu tidak bisa bertahan, dan mereka semua mengakhiri hidup mereka. Aku menyeret mereka keluar dari penjara dan menguburkan mereka, katanya lagi. Sekarang Ling Xuang mengerti sedikit. Ada juga monster di pagar itu, tapi mereka dikutuk, dan mereka dikurung di sini menunggu kedatangan mereka sendiri. Tapi jika dia datang terlambat, beberapa monster tidak bisa bertahan dan memilih untuk bunuh diri.
Lubang besar di pagar itu seharusnya dibuat oleh monster di depannya, itu membuka lubang besar itu hanya untuk menguburnya. Aku tidak tahu bagaimana cara mengangkat kutukanmu, kata Ling Xuang jujur. Nenek tahu bahwa dia memiliki pintu ini, dan bahkan tahu bahwa dia bisa memerintahkan monster di dalam. Tapi apa arti pintu ini, dan hubungan apa yang dimiliki Ling Xuang dengan monster-monster ini, nenek tidak pernah menyebutkannya. Saya kira nenek tidak mengetahuinya. Saat kata-kata Ling Xuang jatuh, monster di kedua sisi lorong tiba-tiba meraung. Jawabannya tidak memuaskan mereka. Wosh! Cakar di depannya tiba-tiba berputar, dan dia tertangkap di tangan, di udara. Tidak mungkin kamu tidak tahu. Suara monster itu penuh dengan keengganan, perjanjiannya tidak seperti ini, kamu seharusnya menyelamatkan kami. Kekuatan monster. Itu tidak terbayangkan. Ling Xuang merasa bahwa dia ada di tangannya, seperti sepotong porselen yang rapuh. Selama itu memberikan sedikit kekuatan, dia akan hancur berkeping-keping. Ah! Suara monster di kedua sisi lorong berubah dari kacau menjadi seragam. Apakah kamu mendengar itu? Ia berkata kepada Ling Xuang, mereka mengatakan bahwa jika kamu tidak dapat melakukannya, mereka akan membunuhmu, saudara-saudaraku sudah putus asa, dan tidak peduli untuk menghancurkan harapan terakhir ini. Ini adalah ancaman sekaligus ancaman. Itu juga benar. Ling Xuang, yang tumbuh tanpa beban, tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi harapan terakhir para monster ini. Ketika dia akhirnya memasuki pintu, Ling Xuang tidak tahu apa-apa. Suasana hati mereka bisa dibayangkan. SKU Yejon. Saat semua orang sedang berteriak, sebuah suara tajam tiba-tiba datang dari kejauhan. Pemilik suara itu tampaknya sangat berwibawa, dan ketika suara itu keluar, saluran itu langsung sunyi lagi. Ling Xuang menggigit bibirnya, tapi aku benar-benar tidak tahu. Gulu. Suara di kejauhan terus berbicara. Monster yang memegang Ling Xuang mendengarkan sebentar, lalu meletakkan Ling Xuang di tanah, dan nadanya sedikit melunak, ikuti aku. Dalam keadaan seperti itu, Ling Xuang tidak punya pilihan kedua. Dia hanya bisa mengikuti monster tinggi itu. Setelah maju lebih dari 1000 kaki di lorong, ruangan di kedua sisi penuh dengan monster berambut panjang. Monster mengguncang jeruji setiap kali dia melewati ruangan, menyampaikan kegembiraan atau kemarahan. Tiba-tiba, Ling Xuang merasa bahwa dia adalah seorang debitur. Saya khawatir saya berutang sesuatu kepada mereka di kehidupan saya sebelumnya, dan sekarang saya harus membayar hutang tersebut. Setelah berjalan 1000 kaki, sebuah suara samar datang dari ruangan di sebelah kiri, dan suara inilah yang memberikan pesan sekarang juga. Ling Xuang berjalan mondar-mandir, hanya untuk melihat bahwa rambut monster berambut panjang ini telah menjadi pucat, dan sosoknya setengah lebih pendek dari monster berambut panjang biasa, tampak sangat lemah. Tapi status monster berambut putih itu seharusnya tinggi, setidaknya monster berambut panjang lainnya mematuhinya. Monster berambut putih itu memandang Ling Xuang sebentar, dan kemudian bertanya, kamu benar-benar lupa. Ling Xuang mengangguk dan menjawab dengan jujur, aku tidak ingat apa-apa, aku hanya ingat ada pintu ini. Fiuh. Monster berambut putih itu menghela nafas, sebenarnya, itu benar. Jika kamu masih ingat, kamu pasti sudah lama datang ke sini. Hanya di sini kamu bisa pulang. Pulang. Ling Xuang membuka matanya lebar, murid, aku lahir di sini. Monster berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke kejauhan. Lorong tidak jauh di depan memiliki cabang, dengan pintu di sebelah kiri dan pintu di sebelah kanan. Pintu di sebelah kiri itu adalah jalan pulang, kata monster berambut putih itu. Ling Xuang mengedipkan matanya dan bertanya, bagaimana dengan sisi kanan? Pergi ke surga 33, jawab monster berambut putih itu lagi. Mendengar jawaban ini, pupil mata Ling Xuang sedikit menyusut. Setelah mengetahui tentang kecelakaan neneknya, Ling Xuang ingin pergi ke surga 33 bahkan dalam mimpinya. Tapi dia tahu itu tidak mungkin. Pertama-tama, dia tidak akan pernah bisa memenuhi syarat untuk terlibat. Pada akhirnya, saya hanya bisa menaruh harapan saya di pintu ini di pikiran saya. Tidak menyangka benar-benar ada jalan menuju 33 hari di pintu ini. Untuk melangkah ke 33 surga, kamu harus menjadi orang dalam gulungan itu, alam abadi. Aku dalam keadaan ini, bolehkah aku masuk? Tanya Ling Xuang. Hehehe, tentu saja tidak, monster berambut putih itu tertawa. Kamu tidak ingin pulang, tetapi kamu ingin pergi ke 33. Monster berambut panjang itu bertanya di belakang Ling Xuang. Ling Xuang adalah satu-satunya harapan bagi klan mereka. Baru saja, monster berambut panjang dan monster berambut putih bertengkar sedikit, haruskah mereka memberitahunya jalan pulang?
Jika Anda memberitahunya, apakah dia akan maju? Apakah Anda ingin menjelaskan kepadanya apa yang terjadi di dunia itu? Bagaimana jika dia bersikeras untuk pergi dengan caranya sendiri? Mereka menyiapkan perut penuh dengan penjelasan, tetapi Ling Xuang tampaknya sama sekali tidak tertarik dengan jalan pulang. Monster berambut panjang itu tidak tahan lagi, jadi dia bertanya. Aku harus pergi ke surga 33, kata Ling Xuang dengan gigih. Monster berambut panjang dan monster berambut putih saling memandang, menunjukkan sedikit keterkejutan di mata mereka. Jika Anda ingin mengangkat kutukan, Anda juga harus pergi ke 33 surga. Tidak peduli apa tujuan Ling Xuang, setidaknya itu searah dengan mereka. Dalam keadaanmu saat ini, memang benar bahwa kamu tidak dapat melangkah ke 33 surga, tetapi aku secara alami memiliki cara untuk membiarkanmu masuk, kata monster berambut panjang itu, tapi kamu harus memberitahuku, apa tujuan pergi ke surga 33? Selamatkan nenekku, Ling Xuang berseru. Monster berambut panjang itu mengangguk, kami juga bisa membantumu dengan masalah ini, tapi tolong penuhi janjimu. Membantumu mengangkat kutukan, tanya Ling Xuang. Ya, Ling Xuang baru saja membuat keputusan di dalam hatinya saat dia berjalan melewati lorong. Nasib di depannya sepertinya ditentukan dalam kehidupan sebelumnya, dan dia tidak punya pilihan selain memenuhinya. Dia tidak akan pernah menolak permintaan yang dibuat oleh monster-monster ini. Sekarang mereka berkata pada diri sendiri bahwa mereka dapat membantu mereka pergi ke 33 hari untuk menyelamatkan nenek mereka. Jika nenek benar-benar diselamatkan, bahkan jika nyawa ini hilang, Ling Xuang secara alami setuju. Keadaan darah bangau. Kota kuno Chenhe adalah kota paling makmur dengan klan Xiong. 3 pagoda kuno di kota mengarah langsung ke langit seperti pilar yang menopang langit. Setiap pagoda kuno tingginya ribuan tingkat. Orang-orang yang tinggal di pagoda kuno semuanya adalah murid inti dari klan Yuxiong. Keluarga Ji dari 3 keluarga besar adalah pagoda Jiming yang terletak di tengah. Di lantai atas pagoda Jiming, di istana yang luas, 200 orang dari sisi lain berbaris. Beberapa waktu lalu, keluarga Ji memposting pemberitahuan. Pilih yang kuat dari sisi lain dan bergabunglah dengan Suan Yuanwei. Ini adalah kesempatan bagus bagi pihak lain yang tersebar di antara orang-orang. Bergabung dengan penjaga Suan Yuan berarti mendapatkan sumber daya yang lebih baik, dan bahkan beberapa token kuat dari sisi lain. Selama periode waktu ini, secara alami ada aliran pelamar yang tak ada habisnya. Tapi sekarang wajah mereka penuh kebingungan, dan mereka juga bergumam di dalam hati mereka. Mereka tidak tahu mengapa mereka dikirim ke tempat ini. Ini adalah base camp keluarga Ji. Di dalam pagoda Ming. Ada kesenjangan besar antara keluarga Ji dan orang biasa. Mengapa Suan Yuanwei, seorang rekrutan belaka, dikirim ke sini? Masuk. Para penjaga mengawal para tahanan ke istana. Beberapa saat yang lalu, para tahanan mencium aroma samar kayu asap di koridor istana. Namun setelah memasuki istana, bau darah yang menyengat hampir membuat mereka mati lemas. Di sudut istana, meringkuk seorang anak laki-laki berambut hitam. Bocah itu terbuka, berlumuran darah, dan matanya bersinar seperti binatang buas. Setelah melihat bocah ini, orang-orang dari sisi lain ini tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Beberapa orang ingin mundur, seseorang ingin kembali. Tetapi pintu istana dibanting hingga tertutup, dan suara para penjaga dapat terdengar pada saat yang sama, bunuh bocah itu, dan Anda dapat bergabung dengan Suan Yuan penjaga. Pemuda itu sepertinya tidak melangkah ke alam sisi lain. Kekuatannya adalah yang tertinggi di antara dewa sejati dari kesempurnaan agung, dan sulit untuk memiliki kekuatan dewa. Kesenjangan yang begitu besar telah menghilangkan rasa takut di hati sebagian orang. Tapi seseorang masih terjaga. Jika begitu mudah membunuh pemuda ini, mengapa mengirim 200 orang dari sisi lain untuk masuk pada saat yang bersamaan? Mereka yang menyadari ada yang salah dengan cepat mundur ke sudut, dan beberapa bahkan memikirkan cara untuk keluar. Tetapi dengan sarana keluarga Ji, bagaimana mungkin bisa lolos dari sisi lain? Saat anak laki-laki berambut hitam itu berdiri, roh jahat yang membangkitkan rasa hormat memenuhi setiap sudut ruangan, dan kemudian dia bergegas menuju kerumunan dengan diam-diam, seperti serigala yang menerobos kawanan domba. Gumpalan darah menyembur keluar, dan nyawa orang-orang ini diambil tanpa ampun olehnya. Pembantaian 200 orang dari sisi lain hanya berlangsung selama sebatang dupa. Membunuh 198 dari mereka hanya membutuhkan puluhan napas. Namun, 2 dari pembangkit tenaga listrik tingkat lain memiliki token sisi lain yang sangat unik, dan salah satunya benar-benar menyemprot dirinya sendiri menjadi awan kabut hitam, jadi tentu saja dia tidak dapat merobeknya dengan tangannya.
Orang lain dengan paksa membuka ruang kotak dengan token pantai seberang, dan menyembunyikan dirinya di dalamnya. Meskipun metode keduanya sangat unik, setelah berpikir sejenak, pemuda itu masih menggunakan metode yang sesuai untuk menguraikan metode keduanya, dan kemudian membunuh mereka dengan mudah papa setelah membunuh keduanya. Setelah sekelompok orang, tepuk tangan terdengar dari ujung aula. Yang bertepuk tangan adalah seorang wanita, mengenakan bulu rubah putih, dengan penampilan yang cantik dan berwibawa. Kemajuannya sangat cepat, kata wanita itu. Bocah berambut hitam itu menyipitkan matanya dengan tenang, dan tiba-tiba merentangkan tangannya yang tergeletak di tanah, seluruh tubuhnya seperti binatang buas, dan dia bergegas menuju wanita itu. Pemusnahan semacam ini terlihat primitif, tetapi penuh dengan niat membunuh, dan hampir tidak mungkin untuk menghindari alam surga biasa. Tapi wanita itu hanya mengangkat mulutnya dengan tenang, dan ketika dia mengangkat tangannya, dia meraih lengan anak laki-laki berambut hitam itu dengan presisi yang tidak biasa. Wosh! Dengan sedikit lemparan, ada kekuatan 7 atau 8 ribu dewa. Bang! Bocah berambut hitam itu membanting keras ke dinding. Seluruh pagoda Jiming yang menjulang tinggi bergetar sedikit. Tidak peduli seberapa cepat kamu meningkat, kamu masih bukan tandinganku sekarang. Ketika wanita itu berbalik sambil berbicara, bocah berambut hitam itu bergegas ke arahnya lagi. Kali ini wanita itu mengerutkan kening, dan dengan kilatan petir, dia menggenggam kepala anak laki-laki berambut hitam itu dan membenturkannya dengan keras ke tanah. Boom! Retak muncul bahkan di tanah yang diperkuat oleh lingkaran sihir, dan anak laki-laki berambut hitam itu akhirnya berhenti bergerak. Dengan cara ini, dia menyeret anak laki-laki berambut hitam ke sisi lain ruangan setelah melangkah melalui portal, dia dipindahkan ke istana bawah tanah. Di tengah istana bawah tanah, ada sebuah batu aneh. Batu itu tampak seperti jantung besar yang tidak bisa berdetak. Di sekitar batu hati yang aneh, ada banyak orang yang berdiri, orang-orang ini semuanya telah mencapai alam jiwa suci, dan mereka juga merupakan landasan klan Xiong. Seorang pria muda berjubah brokat di sebelah batu hati yang aneh memandangi wanita yang menyeret bocah berambut hitam itu, dan berkata sambil terkekeh, beri dia pelajaran lagi. Wanita itu menunjukkan ketidakberdayaan, dia tidak bisa ditundukkan, kecuali dia dibunuh. Tidak apa-apa sekarang, dan dia masih bisa ditahan. Ketika dia benar-benar tumbuh lebih kuat, seperti hantu hijau itu, aku khawatir itu akan menjadi bencana bagi kita. Pemuda itu jubah brokat menunjukkan jejak kekhawatiran di wajahnya. Pada awalnya, insiden Guiking menimbulkan banyak kegemparan, yang menarik perhatian negara adidaya besar. Guiking adalah keberadaan yang sangat istimewa. Dia berbeda dari pembangkit tenaga listrik lain di alam pantai lain. Dia tidak perlu bergantung pada token dari pantai lain, juga tidak membutuhkan perlindungan tubuh dari roh sumber kekacauan. Tubuh dan jiwa jahatnya dapat tumbuh ke tingkat yang sangat menakutkan, bahkan melawan pria yang berguling. Cara tumbuh dewasa yang unik ini tentu saja eye-catching, dan pernah membuat banyak pihak iri dengan kapal hitam itu. Namun, dengan pengkhianatan Guiking, banyak negara adidaya juga menyadari esensinya. Seseorang yang kental dengan emosi negatif adalah serigala bermata putih yang tidak dikenal, itu adalah keberadaan yang sangat jahat, dan tidak mungkin untuk menyerah kepada siapapun. Setelah Kaisar Hongxi menangkap anak laki-laki berambut hitam itu, hal itu secara alami membangkitkan perhatian orang-orang kuat ini. Saat ini, kekuatan bocah berambut hitam itu masih lemah, dan dia bisa mengendalikannya. Tapi jika dia tumbuh dengan kecepatan ini, tidak akan lama, bahkan Jisuanyuan mungkin tidak bisa menekannya. Hanya kami yang melaksanakannya. Adapun konsekuensinya, Yang Mulia mungkin memiliki rencananya sendiri. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia menyeret anak laki-laki berambut hitam itu ke atas batu hati yang aneh. Pada saat anak laki-laki berambut hitam itu sedang berbaring di atas batu hati yang aneh, terdengar suara celepuk yang keras dari batu hati yang aneh itu. Seolah-olah jantung besar itu tiba-tiba berdetak. Jika Anda melihat batu aneh itu, Anda akan menemukan bahwa batu itu sendiri tidak bergerak, tetapi suaranya berasal dari dalam batu. Plop, plop, plop. Dengan detakan batu aneh di dalam hatinya, anak laki-laki berambut hitam itu berangsur-angsur tertidur lelap. Selama tidur nyenyak, tulangnya mulai meregang, rambut sepanjang dahinya tumbuh dengan cepat, dan seluruh tubuhnya juga tumbuh sedikit lebih tinggi. Semua orang telah menutup mata terhadap perubahan pada bocah berambut hitam itu. Setiap kali dia berbaring di sini, dia bisa tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Plop, kali ini, anak laki-laki berambut hitam itu tiba-tiba tumbuh dari usia 7 atau 8 tahun menjadi 13 atau 14 tahun, dan bentuk tubuhnya telah mengalami banyak perubahan. Bangun segera,
Pemuda berjubah brokat itu mengingatkan. Saat bocah ini bangun, dia pasti akan melakukan kesalahan, dia mengingatkan wanita di sebelahnya. Dan wanita itu jelas sudah siap. Saat anak laki-laki berambut hitam itu membuka matanya, dan tepat ketika wanita itu hendak menahannya, dia berbaring tak bergerak di atas batu hati yang aneh, dengan matanya melihat ke arah tertentu di atas. Dia sepertinya melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Baik wanita maupun pemuda berjubah brokat sedikit terkejut, dan melihat pemandangan di depan mereka dengan bingung. Segera, semburan fluktuasi spasial datang dari sisi kiri istana. Beberapa pria kuat di alam jiwa suci berjalan keluar dari lorong luar angkasa terlebih dahulu, dan di belakang mereka, seorang pria parubaya dengan tatapan cerah mengikuti. Lihat yang mulia, setelah melihat Jisuan Yuan, banyak ahli di alam jiwa suci berlutut dan sujud. Jisuan Yuan tampak sedikit cemas, tetapi setelah melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk bangun, dia langsung pergi ke bocah berambut hitam itu. Dia mengulurkan tangan dan menekan dahi anak laki-laki berambut hitam itu dengan ringan, dan juga melihat ke atas ke langit. Meskipun itu sangat dalam di bawah tanah, dia sepertinya bisa melihatnya sekilas. Di bawah matahari, ruang tertentu bergema dengan keras, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar. Reaksi ini hanya berlangsung selama beberapa tarikan napas, ruang telah kembali menjadi tenang, dan ekspresi bocah berambut hitam itu telah kembali normal. Kilatan kegembiraan muncul di wajah Jisuan Yuan, dan ketika dia melihat sekeliling, dia menemukan bahwa semua rakyatnya menatapnya dengan mata khawatir. Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Apa yang kalian semua khawatirkan? Yang mulia, anak ini sama dengan hantu hijau itu. Tubuh jahat semacam ini tidak bisa dijinakkan. Apakah kita pemuda berbaju brokat berbicara secara langsung?" Sebelum pemuda berpakaian brokat selesai berbicara, Jisuan Yuan melambaikan tangannya untuk mempertimbangkan apa yang dia katakan, dan pada saat yang sama berkata dengan tenang, "Gui King tidak bisa dijinakkan, dan aku tidak berniat memperlakukannya sebagai salah satu dari kita. Yang mulia punya cara lain untuk mengendalikannya." Dia, pria muda berbaju brokat itu bertanya lagi. Jisuan Yuan menggelengkan kepalanya, "Aku hanya ingin menggunakannya untuk mengendalikan dunia ini. Gui King memiliki hubungan yang baik dengan seluruh dunia ibu, tetapi hubungan ini tersembunyi dan tidak terdeteksi. Tapi kali ini berbeda. Setelah diajari oleh peradaban Yuanling, dia memiliki pemahaman yang cukup tentang tempat kelahirannya, dan dia secara alami dapat menggali lebih banyak hal yang berguna." Wajah kusam bocah berambut hitam itu berlangsung selama setengah jam. Fluktuasi kecil di dalam dunia ibu diam-diam menghilang. Bocah berambut hitam itu berdiri seperti ikan mas, melompat dari batu aneh di hatinya, dan ingin melarikan diri. Tapi dengan begitu banyak orang kuat di istana bawah tanah, salah satu dari mereka bisa menaklukkannya. Sebelum bergegas keluar beberapa langkah, sangkar tak terlihat telah menjebaknya di dalamnya. Jisuan Yuan berjalan mendekati bocah berambut hitam itu. Dia awalnya berpikir bahwa anak laki-laki berambut hitam itu akan dengan cepat mendapatkan ingatan tentang hantu biru, tetapi situasi sebenarnya agak berbeda dari penilaiannya. Bocah berambut hitam bereaksi terhadap Ghost Blue, tapi dia tidak ingat banyak. Tepat ketika Jisuan Yuan hendak mengatakan sesuatu, Jisuan Yuan tiba-tiba merasakan getaran di antara alisnya. Setelah wajahnya sedikit berubah, dia berkata kepada wanita berbulu rubah putih, "Ya, bawa dia kembali wanita." Bernama Ya itu mengangguk, lalu melangkah maju untuk menyeret bocah berambut hitam itu pergi. Jisuan Yuan maju selangkah, menghilang di depan semua orang, dan datang ke ruangan gelap. Setelah retakan muncul di dahinya, sebuah bola mata keluar, dan sebuah suara keluar dari bola matanya, "Bunuh dia, bunuh anak itu." Ada kemarahan yang kuat dalam suara itu. Asal-usul klan Yuanling begitu mendalam sehingga bahkan Jisuan Yuan tidak tahu seberapa kuat peradaban nomor 2 ini. Di hadapan segala sesuatu di dunia induk, peradaban Yuanling tampak tenang dan berangin. Hanya saja kali ini, dia tampak sedikit kesal. "Bunuh siapa?" Jisuan Yuan bertanya. "Luo Zeng." Bola mata melanjutkan. Menyebutkan Luo Zeng, dua lampu tajam melintas di mata Jisuan Yuan. Bahkan Kaisar Jun ditanam di tangan anak ini, memang layak untuk diperhatikan, belum lagi cincin Advent belum digunakan sejak dibawa kembali, dan sangat diduga bahwa roh sumber kekacauan emas di Luo tangan Zeng terkait dengan Advent Ring. "Mengapa begitu mendesak?" Jisuan Yuan bertanya. "Dia sudah melewati Soul City," kata Eyeball. "Kota jiwa, ini cukup cepat," kata Jisuan Yuan dengan ringan. "Dia hanya menggunakannya sekali, dan dia mendapatkan ukiran 9 jiwa suci," kata Eyeball. Mendengar ini, Jisuan Yuan menarik napas tajam. Melewati Soul City sekaligus, kecepatan ini memang mengejutkan.
Apa yang membuat Ji Xuanyuan semakin tak terduga adalah bahwa Luo Zeng bisa mendapatkan ukiran 9 Dao Sein Soul, yang unik di pantai seberang. Nyatanya, berita bahwa Luo Zeng mendapatkan ukiran 9 jiwa suci telah menyebar melalui jiwa yang di kota jiwa. Namun, ada struktur internal yang sangat besar dari klan Xiong, dan selalu ada kelambatan tertentu dalam transmisi berita lapis demi lapis, jadi Ji Xuanyuan belum mempelajarinya. Karena dia telah melewati kota jiwa, aku khawatir dia juga ingin pergi ke tanah kesengsaraan tulang. Yang terbaik bagi kita adalah menembaknya di 30 surga, kata Ji Xuanyuan. Meskipun dia belum pernah bertemu Luo Zeng, dia memiliki pemahaman yang cukup tentang Luo Zeng. Luo Zeng adalah satu-satunya keberadaan khusus setelah memasuki pantai seberang. Dia memiliki tubuhnya sendiri. Ketika Ji Xuanyuan mendengar tentang ini untuk pertama kalinya, dia memikirkan gulungan abadi, dan Luo Zeng bisa masuk. Namun, pada saat itu, Luo Zeng baru saja menjadi terkenal di surga keempat, dan masih ada jarak yang cukup jauh dari terbang ke surga ke-32, jadi ini bukan waktunya untuk mempertimbangkan masalah ini. Siapa tahu dia bisa berjalan ke 32 surga hidup-hidup. Tapi dalam waktu singkat, dia sudah melintasi kota jiwa. Tentu saja kami akan melakukannya, Aibol berkata lagi, tapi untuk amannya, kamu harus melakukannya di dunia induk. Lagi pula, kamu juga membutuhkan roh asal kekacauan emas. Memimpin klan Xiong ke melakukannya sendiri. Tanda tanya. Ji Xuanyuan menyipitkan matanya sedikit. Meski Dong Huang dan wanita tua itu tidak akan pernah kembali, tapi kali ini Li San tidak akan melepaskannya, sepertinya diperlukan beberapa strategi. 29 surga. Setelah kota jiwa dibuka selama 66 jam, sudah waktunya untuk menutupnya kembali. Sebelum menutup pintu, Yang Souls di Soul City keluar satu demi satu. Luo Zeng melihat Feng Ge keluar dari kejauhan, dengan ekspresi cemberut di wajahnya, dia tersenyum dan melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana dengan kali ini? Sudah sangat cepat, bakatmu di level ini jelas melampaui Li Beixue, kata Luo Zeng. Feng Ge cemberut. Dia tidak ingin kota jiwa menjadi pos pemeriksaan untuk membatasi dirinya, jadi keinginan untuk melintasi kota jiwa sangat mendesak. Kali ini, Feng Ge menekan dirinya hingga batas tertentu, bahkan Li Beixue, yang nomor satu di tanah kesedihan pedang, tidak dapat memegang lilin padanya. Tapi jadi apa? Dibandingkan dengan Luo Zeng, jaraknya masih terlalu jauh, dan Luo Zeng tidak bisa menunggu dirinya sendiri di sini sepanjang waktu. Pengujian di kota jiwa awalnya semacam pengalaman, jadi aku tidak bisa terburu-buru. Aku akan menunggumu di tempat perampokan, kata Luo Zeng. Situasi saat ini mendesak, Luo Zeng tidak sabar menunggu Feng Ge di kota jiwa sepanjang waktu. Saat ini, jiwa yang tidak jauh telah datang dengan cepat, aura jiwa yang jauh lebih kuat dari jiwa yang biasa, Li Beixue yang telah lulus ujian kota jiwa. Selamat, saudari Beixue. Aku tidak menyangka Beixue bisa lulus ujian Soul City dalam waktu singkat. Liu Hen dan Qin Hua masih mengepung Li Beixue di kedua sisi. Tanpa catatan Luo Zeng sebelumnya yang tidak dapat dipahami, kinerja Li Beixue juga sangat luar biasa. Tapi hari ini, di dalam dan di luar Soul City, semua perhatian tertuju pada Luo Zeng. Bahkan Li Beixue sendiri merasa lulus ujian Soul City sangat biasa, dan tidak ada yang menarik tentang itu. Setelah dia langsung pergi ke Luo Zeng, dia langsung bertanya, saya juga telah lulus ujian kota jiwa, dan saya ingin pergi ke 30 surga. Saya mendengar bahwa Anda memiliki sarana untuk mengorbankan kabut darah dan menghindari burung bersayap emas. Bisakah Anda membawa saya ke sana? Li Beixue dan Luo Zeng tidak memiliki banyak persimpangan, dan ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya, Li Beixue telah memprovokasi Luo Zeng, dan sekarang dia meminta bantuan Luo Zeng, yang sedikit bersalah. Luo Zeng sedikit tersenyum, kita semua adalah murid istana surgawi, jadi kita harus bersatu di sisi lain. Jika kakak senior Li perlu pergi ke tingkat surga yang lebih tinggi, Luo tidak boleh menolak. Mendengar jawaban Luo Zeng, Li Beixue merasakan hal yang sama, Yixi juga berkata, terima kasih. Saudara muda Luo, adalah normal bagi para murid di tanah kesedihan pedang untuk saling memanggil kakak senior, tetapi di telinga Feng Ge, itu sangat keras, dan dia diam-diam memutuskan, untuk melewati Soul City dalam waktu sesingkat mungkin. Kota jiwa di Changrongtian terletak di area tengah surga ini, dan setelah memutar ke belakang kota jiwa, Anda bisa melihat jalan papan yang panjang dan sempit. Di ujung jalan papan, ada platform bundar besar lainnya, di mana terdapat cincin bintang yang tersusun rapat yang mengarah ke surga 30 giok. Setelah Luo Zeng dan Feng Ge mengucapkan selamat tinggal untuk saat ini, mereka melemparkan kutukan kabut darah untuk membungkus dia dan Li Beixue,
dan berjalan di sepanjang jalan papan sepanjang jalan, dan ketika mereka tiba di platform bundar besar di seberang, mereka melihat sebuah orang yang telah melangkah ke alam jiwa suci yang jiwa sedang menunggunya. Jiwa yang memiliki sayap di punggungnya, jelas merupakan anggota suku Jinwu. Feng Nu, Luo Zeng bertanya dengan suara kental. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, Luo Zeng tidak asing dengan auranya setelah melawan Feng Nu berkali-kali. Li Beixue sedikit gugup ketika dia melihat jiwa yang ini, tetapi dia berpikir bahwa klan Gagak Emas sudah tidak ada lagi, dan orang-orang klan Gagak Emas ini bahkan lebih bergantung pada Luo Zeng, jadi hatinya tenang. Di bawah pengaturan Luo Zeng, semua orang dari suku Jinwu tinggal di suatu tempat di Gunung Taiyi untuk bermeditasi. Menyebutnya sebagai mundur sebenarnya adalah siaga. Jika Istana Taitian menghadapi musuh asing, Luo Zeng memberi perintah, dan mereka akan melawan musuh dengan seluruh kekuatan mereka. Satu-satunya objek yang diikuti oleh orang-orang Jinwu ini adalah Di Jun sendiri setelah memahami situasi saat ini, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk mengkhianatinya. Feng Nu menatap Luo Zeng dengan corak yang rumit. Itu juga alam jiwa suci, nafas yang dipancarkan Luo Zengyi jauh lebih kuat. Ini membuat Feng Nu sedikit bingung. Luo Zeng, apakah Anda sudah mendapatkan ukiran jiwa suci? Berapa banyak yang telah Anda peroleh? Dalam pandangan Feng Nu, Luo Zeng hampir tidak dapat dihindari untuk mendapatkan ukiran jiwa suci. Itu hanya tergantung pada berapa banyak dao yang bisa diperoleh. 3 atau 4, bahkan 5 jalur dimungkinkan. Feng Nu sedang memikirkannya di dalam hatinya, dan Li Beixue di samping telah menjawab lebih dulu. Luo Zeng melewati kota jiwa sekali, dan mendapatkan ukiran dari 9 jiwa suci. Mendengar jawaban ini, yang jiwa Feng Nu tiba-tiba bergetar. Terlihat dengan mata terbuka, permukaan yang soul-nya berfluktuasi. Ukiran dari 9 jiwa suci, lalu, apa yang kamu lihat? Feng Nu bertanya dengan suara yang sedikit bergetar. Dia telah bolak-balik berkali-kali di surga ke-29, dan bahkan klan Yuanling tidak dapat memecahkan rahasia tentang kota jiwa. Luo Zeng mendapatkan ukiran 9 jiwa suci, dan saya khawatir akan ada peluang berbeda. Mungkin kamu bisa dengan bebas membuka dan menutup gerbang kota jiwa, kata Li Beixue pertama lagi. Luo Zeng melirik Li Beixue. Dia bergegas menjawab 2 kali, tetapi membantu dirinya sendiri. Meskipun Feng Nu bertanya, dia hanya ingin tahu. Namun dia masih enggan mengungkap rahasia kun tanduk langit berbintang di Soul City. Ya, Luo Zeng mengangguk, di loteng di puncak kota jiwa adalah sakelar gerbang kota jiwa. Baru kemudian Feng Nu menyadari bahwa dia sepertinya telah menanyakan sesuatu yang seharusnya tidak dia tanyakan. Jika itu adalah tuan lain, atau bahkan mantan Kaisar Jun, saya khawatir hukuman tidak akan terhindarkan. Tapi Luo Zeng baru saja menghindari topik ini. Feng Nu, yang kembali sadar, sangat pintar dan berhenti bertanya, tetapi berkata Luo Zeng, kamu harus tinggal di Changrongtian dulu, dan jangan pergi ke Yusengtian. Mengapa? Luo Zengqi bertanya, ketika kamu pergi ke Yusengtian, kamu pasti akan diserang oleh klan Yuanling, dan mereka pasti tidak akan membiarkanmu menginjakan kaki di tanah perampokan tulang, kata Feng Nu. Feng Nu mengikuti Di Jun ke pantai seberang, dan secara alami melihat kekuatan peradaban Yuanling. Menurutnya, peradaban Yuanling hampir tidak mungkin dikalahkan. Seperti yang Anda katakan, mereka akan menyerang saya di Yusengtian, jadi saya akan tinggal di Changrongtian selama sisa hidup saya. Tanya Luo Zeng. Luo Zeng mengajukan pertanyaan ini, tetapi Feng Nu dihentikan. Beberapa jalan ditakdirkan untuk sulit, tetapi Anda tidak dapat berhenti berjalan karena kesulitan, kata Luo Zeng dengan acuh tak acuh. Feng Nu terdiam beberapa saat, sebenarnya, dia sudah mengharapkan hasil seperti itu. Jika kamu harus pergi, ikuti aku sangat akrab dengan Yusengtian dan Yuanling Clan, meskipun agak berisiko, tapi bisa membantumu naik ke kelas 3. 11 surga. Li Beixue berkedip beberapa kali, tetapi berkata kami juga memiliki senior di Tiangong, apakah kamu tidak membutuhkan bantuanmu? Meskipun dia tahu bahwa Feng Nu telah menyerah dan akan tidak membahayakan Luo Zeng, tapi tidak ada jaminan bahwa kemungkinan ini tidak ada. Feng Nu melirik Li Beixue, lalu mengalihkan pandangannya ke Luo Zeng, keputusan ini harus dibuat oleh Luo Zeng sendiri. Sekarang yang ingin saya naiki adalah tubuh fisik, bukan jiwa yang. Ketika saya mengubah tubuh fisik, saya akan pergi. Jika Anda dapat menemukan cara lain di Yusengtian, itu akan nyaman, Luo Zeng mengangguk. Prioritas utamanya sekarang adalah pergi ke Land of Tribulation Bond, dan dia tidak ingin tinggal di Tirti Heavens. Di masa depan, jika jiwa yang saya pergi ke sana, saya khawatir akan ada pertempuran sengit dengan klan Yuanling.
Kalau begitu aku akan menunggumu di sini. Feng Nu tersenyum dan mengangguk. Kemudian Luo Zeng mundur dari pantai lain, lalu memasuki pantai lain dengan tubuhnya, dan terus melemparkan kutukan kabut darah untuk bergerak maju. Ketika mereka tiba di Xinghuan, Feng Nu dan Li Beixue masih menunggu di sini. Kakak senior Li, aku mungkin menemui masalah ketika aku pergi ke Yu Sengtian dalam perjalanan ini. Mengapa kamu tidak tinggal di sini dan menunggu sebentar sebelum naik? Kata Luo Zeng. Li Beixue tersenyum lembut, ngomong-ngomong, aku juga telah melangkah ke alam jiwa suci, dan aku tidak serapuh jiwa yang biasa. Kesenjangannya sangat besar, aku menyarankan kamu untuk tetap di sini dengan patuh, kata Feng Nu dengan dingin. Saat menghadapi Li Beixue, Feng Nu kembali ke penampilan lamanya yang sombong. Li Beixue berkata dengan pelan, terima kasih atas perhatian Anda, saya, Li Beixue, tidak pernah membutuhkan orang lain untuk menunjukkan jalan. Feng Nu dan Li Beixue juga tidak berhenti, mereka melangkah ke cincin bintang, berubah menjadi cahaya putih dan melesat ke atas mulai dari surga ke-29, hampir setiap surga memiliki pengaturannya sendiri. Surga ke-29 adalah kota jiwa, surga ke-31 adalah tempat di mana tulang-tulang dirampok, dan surga ke-32 adalah gulungan abadi. Hanya 30 surga yang lebih normal. Oleh karena itu, dari banyak era kacau yang lalu, perselisihan di 30 surga adalah yang paling intens, dan dapat digambarkan sebagai medan pertempuran bagi para ahli strategi militer. Namun, karena umat manusia ditekan hingga 33 hari, dan klan Wukong mendekati pertahanan, 30 surga secara bertahap dikendalikan oleh peradaban Yuanling, dan sebagian besar Yuanling tinggal di 30 surga, yang dapat dianggap sebagai base camp. Saat Luo Zeng meninggalkan Xinghuan, udara dingin yang bergolak bertiup ke arahnya, dan seluruh tubuhnya kaku. Setelah Li Beixue keluar dari cincin bintang, dia juga merasa yang jiwanya akan membeku. Jika dia tidak mencapai tubuh pemikiran tak berwarna, dia mungkin terluka. Feng Nu sudah beradaptasi dengan suhu rendah di Yu Sengtian, jadi dia sudah siap. Betapa luasnya lapangan es, Luo Zeng melirik ke kejauhan. Medan es ini tidak ada habisnya, tampaknya seluruh Yu Sengtian terbuat dari es padat, dan di atas Yu Sengtian juga terdapat seberkas cahaya es yang menyinari. Mata Luo Zeng memandang ke langit, dan setelah menatap sebentar, dia bertanya apakah ada lapisan es di langit di atas Yu Sengtian. Setelah dia menatap dengan hati-hati, dia menemukan bahwa cahaya es di atas. Tidak dibiaskan dari bawah, sepertinya dia ada lapisan es lagi di atas kepala mereka. Ya, Yu Sengtian terbagi menjadi lapisan atas dan bawah. Lapisan atas sangat dingin. Baik makhluk di sisi lain maupun jiwa matahari akan membeku. Mereka tidak dapat melewati bagian atas, tetapi hanya dapat berjalan melalui es lapisan di bawah, jawab Li Beixue. Sederhananya, semua makhluk di Yu Sengtian, termasuk banyak kuil dan markas kekuatan besar, dibangun di antara dua lapisan es. Aku tidak tahu jalan seperti apa yang akan ditemukan Feng Nu ini. Li Beixue berkata sambil melirik Feng Nu. Feng Nu tersenyum ringan dan berkata, rute ini harus melewati lapisan atas lapisan es bagian atas. Li Beixue tertegun sejenak ketika dia mendengar proposal Feng Nu, dan kemudian berkata lewati lapisan atas lapangan es. Kamu hanya ingin membunuh kami. Lapisan atas lapangan es pasti dilarang oleh Yu Sengtian. Jika bukan karena lapisan es atas dan bawah Yu Sengtian, tidak ada yang bisa pergi ke surga 31. Aku hanya ingin membunuh Luo Zeng, membunuhmu. Aku tidak tertarik, balas Feng Nu, kamu tidak harus mengikuti. Luo Zeng bertanya karena lapisan es bagian atas sangat berbahaya, mengapa kamu harus memilih yang itu? Jalan. Menurut tanda-tanda kali ini, kamu tidak akan bisa melewati 30 surga sama sekali, kecuali kamu benar-benar mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menggulingkan seluruh peradaban Yuanling, kata Feng Nu. Feng Nu mengamati dari sudut pandang pihak ketiga. Dia tahu kemampuan Luo Zeng, dan bahkan lebih tahu kekuatan peradaban Yuanling. Jatuhnya Kaisar Jun bukanlah kerugian besar bagi peradaban Yuanling, tetapi penekanan pada Luo Zeng dapat terus menguat. Setelah Luo Zeng melewati kota jiwa kali ini, saya khawatir itu akan menimbulkan reaksi yang lebih besar. Jika kamu tidak mempercayaiku, kamu dapat membiarkan kaisarku sendiri muncul, dan dia dapat memverifikasi kesetiaanku, kata Feng Nu dengan serius. Tidak perlu, Luo Zeng mengangguk, aku percaya padamu. Dilihat dari situasinya, pembangkit tenaga listrik suku Gagak Emas ini tidak punya tempat tujuan, dan karena pengaruh pemujaan darah, dia tidak bisa menipu sama sekali. Karena Luo Zeng setuju, Feng Nu tidak peduli. Dengan gelombang cahaya sayapnya, dia terbang, dan berkata pada saat yang sama saya tahu ada tempat yang bisa mengarah ke lantai atas,
ikuti saya. Ketika Luo Zeng hendak menggunakan transformasi bentuk guntur, matanya tiba-tiba beralih ke Li Beixue, yang jiwa tidak bisa terbang, tetapi harus berbeda setelah memasuki alam jiwa suci. Tanpa diduga, Li Beixue tidak ragu sama sekali. Garis-garis di punggungnya bersinar terang, sosoknya melompat dan melayang ke atas. Ternyata jiwa suci bisa terbang di udara. Luo Zeng berkata dalam hati, dan kemudian sepasang sayap guntur terbentuk dari belakangnya, diikuti oleh Feng Nu dengan suara retak yang renyah. Jarak antara lapisan atas dan bawah lapisan es sekitar puluhan ribu kaki. Terbang dari level bawah ke level atas bukanlah tugas yang mudah. Saat ketinggian mereka bertiga terus meningkat, suhu menjadi semakin rendah. Hembusan angin dingin yang menggigit datang bertiup. Jika angin dingin semacam ini berhembus pada jiwa yang sangat nila, itu mungkin langsung membekukannya, menghancurkannya, dan akhirnya menghancurkannya. Tapi saat bertiup ke Feng Nu, meridian di tubuh Feng Nu bersinar dengan cahaya, yang dengan mudah menahannya. Tidak lama setelah Li Beixue memasuki alam jiwa suci, tekanan untuk menahan angin dingin semakin besar. Namun, setelah melihat metode penanganan Feng Nu, dia mengikutinya. Semua udara dingin di tubuhnya dikeluarkan. Adapun Luo Zeng, meskipun dia merasa kedinginan, itu masih dalam kisaran yang dapat ditoleransi, dan dia tidak bereaksi banyak. Setelah ketiganya naik ke ketinggian 10.000 kaki, mereka bisa menyentuh lapisan es bagian atas. Luo Zeng mengulurkan tangan dan menyentuh lapisan es yang tebal pada saat jari-jarinya bersentuhan, lapisan es menyebar ke tangan Luo Zeng seperti antek-antek setan putih. Dia mencoba menarik tangannya, tetapi ternyata tangannya menempel di lapisan es. Tepat ketika Luo Zeng hendak menyeduh kekuatan untuk menariknya keluar secara paksa, sekelompok api emas menghantamnya secara langsung. Feng, nyala api menyala di tangan Luo Zeng, dan mencairkan embun beku, dan Luo Zeng bisa melarikan diri. Hati-hati, jangan sentuh tudung es, Feng Nu memperingatkan. Luo Zeng tersenyum dan mengikuti diam-diam. Secara alami, situasi barusan tidak bisa menjebaknya. Dia sebenarnya ingin mencoba untuk melihat apakah dia bisa menembus lapisan es, tetapi memikirkan tujuannya adalah untuk melewati Yu Sengtian dengan tenang, tidak perlu dipusingkan di sini, semuanya adalah mengikuti pengaturan Feng Nu. Setelah berjalan di sepanjang lapisan es sebentar, sepertinya kami telah sampai di tepi Yu Sengtian. Ada alur dangkal di tepinya, Feng Nu mengebor ke dalam alur, dan api ilahi gagak emas memancar dari tubuhnya. Zizizi. Konfrontasi antara api dan es menghasilkan kabut putih tebal yang menyebar. Setelah Feng Nu mencairkan es untuk beberapa saat, terdengar suara, ketebalan lapisan es sekitar 100 kaki. Ikuti saya, jika tidak maka akan membeku lagi sebentar lagi. Luo Zeng dan Li Beixue dibordi di dalam es Feng Nu yang mencair, dia mengikuti Feng Nu dan perlahan-lahan bergerak naik dari lapisan es. Mereka seperti ngengat kecil, mengandalkan Golden Crow Divine Fire untuk perlahan menembus lapisan es. Bahkan untuk Feng Nu, itu bukan tekanan kecil untuk mengaktifkan Golden Crow Divine Fire untuk waktu yang lama. Setelah mengebor lebih dari 20 kaki di lapisan es, dia berhenti. Bolehkah saya mencoba? Luo Zeng tiba-tiba bertanya. Feng Nu menatap Luo Zeng dengan takjub, bisakah kamu mengorbankan nyala api semacam ini? Tidak mungkin nyala api cara ilahi biasa membakar es di sini. Anda harus tahu bahwa ini adalah Yu Sengtian, 30 surga. Bahkan jika sepotong es padat digali di sini untuk membawanya, itu adalah token tipe es yang kuat dari sisi lain. Aku tidak bisa, tapi seseorang bisa. Setelah komunikasi halus Luo Zeng dengan Yuan Shitianzun, dia mengulurkan tangan dan melambai dengan ringan, dan teratai api bermekaran di telapak tangan Luo Zeng. Mengikuti putaran teratai api, ia terbang menuju lapisan es di atasnya. Zizizi, ini adalah teratai api Tao yang diringkas oleh Dewa Api Zurong. Bahkan jika itu hanya sarana Qihun, kekuatannya tidak buruk. Di bawah api teratai api, es terus mencair, dan kabut putih segera menyelimuti mereka bertiga. Sangat cepat, Feng Nu memandangi teratai api yang naik, wajahnya penuh dengan warna-warna aneh. Teratai api mengebor keluar dari lubang yang panjangnya lebih dari 20 kaki, dan kemudian secara bertahap berhenti. Pergi. Kali ini, Luo Zeng memimpin, diikuti oleh Feng Nu dan Li Beixue. Pergilah. Setelah Luo Zeng bergegas sampai akhir, teratai api lainnya akan berputar di telapak tangannya. Dengan lemparan ringan, teratai api meleleh lebih dari 20 kaki. Ketika Luo Zeng membuang teratai api kelima, tiba-tiba terdengar klik dari tutup es. Mencicit, peluit nyaring datang dari atas. Tutup es ditembus oleh teratai api, dan angin yang sangat dingin bertiup dari atas.
Kekuatan yang terkandung dalam angin dingin ini tidak kecil. Luo Zeng, Feng Nu, dan Li Beixue tertangkap basah, seolah-olah mereka ditampar oleh tangan besar yang tak terlihat, dan mereka bertiga jatuh pada jarak tertentu. Di antara mereka, Luo Zeng jatuh paling pendek, diikuti oleh Feng Nu, dan Li Beixue paling banyak. Untungnya, angin dingin hanya bertiup untuk satu tarikan napas, dan lapisan es yang semula pecah dipadatkan kembali dalam sekejap, dan setelah memblokir pintu keluar, angin dingin diisolasi di atasnya. Angin dingin seperti ini benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Luo Zeng tersenyum. Seluruh tubuhnya tertutup embun beku, dan dia tampak seperti manusia es. Feng Nu dan Li Beixue hampir seputih salju. Li Beixue juga menghela nafas, di pintu masuk gua sangat dingin, seberapa dingin di atas sana. Feng Nu berkata dengan ringan, ini bukan tempat terdingin, kamu akan tahu kapan kamu naik. Tapi begitu dingin, bisakah kita naik seperti ini? Luo Zeng bertanya. Jika Anda naik ke lapisan atas lapisan es tanpa persiapan apapun, bahkan Luo Zeng mungkin akan membeku. Tentu saja tidak, Feng Nu menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya, dan sebuah lingkaran muncul di pergelangan tangannya. Lingkaran ini jelas merupakan ruang Sumeru dari suku Gagak Emas. Mengikuti kilatan lingkaran, topeng melingkar muncul dari tangan Feng Nu. Penutup api Dewa Yuanling adalah harta karun yang ditempa oleh roh api keluarga Yuanling. Di bawah perlindungan penutup api Dewa Yuanling, itu bisa membuat kita terus maju, kata Feng Nu. Di Jun berlindung di klan Yuanling, dan secara alami menerima banyak bantuan dari klan Yuanling. Perisai api Dewa Yuanling di Jun sendiri tidak berguna, jadi dia menyerahkannya kepada Feng Nu. Setelah dia melewati Luo Zeng, ujung jari mekar dengan Golden Crow Divine Fire. Golden Crow Divine Fire mengalir ke atas di sepanjang Yuanling Divine Fire Cover, dan seluruh Yuanling Divine Fire Cover memancarkan rasa hangat. Suhu Yuanling Shenhuo sendiri tidak tinggi, namun dapat menstabilkan suhu dalam kisaran tertentu. Ayo bergegas bersama, bersiaplah, kata Feng Nu. Bang! Mereka bertiga bergegas ke atas melawan penutup api Dewa Yuanling. Gua es yang baru saja memadat sedikit tersapu lagi, dan ketiganya akhirnya muncul di lapisan atas lapisan es. Ho! Angin dingin yang ganas melolong, dan kekuatan yang terkandung dalam angin dingin ini tidak lemah, dan hampir membalikkan penutup api Dewa Yuanling. Cepat, kulit Feng Nu berubah. Jika perisai api Dewa Yuanling diterbangkan seperti ini, bisa dibayangkan nasib mereka bertiga. Luo Zeng tidak ragu-ragu, tangannya seperti kilat, dan dia menggenggam Yuanling Divine Fire Cover. Tangannya seperti penjepit besi. Tidak peduli bagaimana angin dingin bertiup, Yuanling Divine Fire Cover tetap tidak bergerak, menutupi ketiganya dari mereka tegas di bawah ini. Feng Nu menghela nafas lega, lalu berkata, ayo maju. Kamu bisa melihat garis akhir lapangan es di sebelah kiri, ikuti garis akhir, arahnya tidak akan salah. Area Yu Sengtian adalah cukup besar. Meskipun jalan yang dipilih Feng Nu aman, tidak mudah untuk dilewati. Di lapangan es yang tak berujung ini, selain lapangan es biru dan putih yang luas, hanya ada angin dingin yang bersiul, dan bahkan tidak ada satupun kepingan salju yang terlihat. Setiap kali sebatang dupa menyala, lampu merah pada penutup api ilahi Yuanling akan meredup, dan suhu di bawah penutup akan turun tajam. Pada saat ini, jari Feng Nu dengan ringan mengambil api ilahi Jinwu ke Yuanling. Di kap mesin api ilahi, cahaya tudung ini akan bersinar lagi. Setelah mereka bertiga berjalan di atas lapangan es selama beberapa jam, bagian depan masih berupa hamparan putih yang luas, dan mereka tidak bisa melihat dari mana mereka berasal atau cara untuk mundur. Terlalu lambat untuk melanjutkan seperti ini. Luo Zeng sedikit tidak sabar, tidak bisakah kita terbang? Feng Nu dapat terbang di udara sendirian, dan dia menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata Luo Zeng, situasi di lapangan es sama dengan apa yang Anda lihat ini benar-benar berbeda. Ada beberapa turbulensi yang sangat dingin yang tidak terlihat di langit, jika kita terlibat di dalamnya, bahkan penutup api Dewa Yuanling tidak dapat menahan kita. Mendengar apa yang Feng Nu berkata sangat serius, Luo Zeng juga melepaskan ide ini, dan hanya bisa dengan patuh maju dengan kerudung. Setelah berjalan maju selama 7 atau 8 jam lagi, angin dingin yang awalnya menggigit berangsur-angsur mereda. Setelah gangguan angin berhenti, sekeliling tampak benar-benar sunyi. Angin dingin tidak bertiup. Luo Zeng melihat sekeliling melalui sampulnya. Karena suhunya lebih rendah, Feng Nu mengangkat bahu. Ketika suhu mencapai batasnya, energi apapun menjadi hampir stagnan, dan angin dingin di lapisan es juga merupakan energi yang kuat. Luo Zeng, lihat, ada apa di sana? Li Beixue juga diam-diam melihat sekeliling. Dia tahu bahwa Yu Sengtian sangat dingin,
tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa lapisan es bagian atas akan menjadi seperti ini. Ladang es di depan mereka di sebelah kiri tenggelam beberapa kaki, dan area itu kosong, seolah-olah tidak ada apa-apa, tetapi area ini memberi orang tekanan besar. Luo Zeng melihatnya, dan wajahnya menunjukkan keingintahuan dia meraih penutup api Dewa Yuanling dan ingin pindah ke sana. Jangan pergi ke sana. Feng Nu meraih Yuanling Divine Fire Cover, itu penjara dingin, jangan pergi ke sana. Penjara dingin. Luo Zeng mengangkat alisnya. Ya, suhu di sana adalah tingkat yang lebih rendah, itu harus dianggap sebagai tempat suhu terendah ketiga di sisi lain. Feng Nu mengangguk, dan api Dewa Gagak Emas mulai mengembun dari ujung jarinya, berubah menjadi panah api kecil. Panah api kental berkecepatan tinggi ditembakkan ke arah penjara yang dingin. Ho, saat panah api menembus penjara yang dingin, tiba-tiba berhenti. Panah api melayang dengan lambat, bahkan api yang diseret oleh panah api melayang perlahan. Panah api ini sangat aneh, kata Luo Zeng, menatap panah itu. Jika penjara dingin ini sangat dingin, panah api harus dipadamkan dengan cepat. Tapi panah api tidak hanya tidak padam, tapi juga terbakar perlahan. Sebenarnya, panah api telah dipadamkan, Feng Nu menjelaskan, hanya saja suhu penjara dingin itu sendiri terlalu rendah, dan waktu telah terdistorsi di dalamnya. Panah api yang kamu lihat mengambang perlahan hanyalah gambar virtual. Sesuatu setelah mencapai titik ekstrim, cukup membuat beberapa aturan menjadi tidak valid. Saat hawa dingin mencapai batasnya, sifat banyak hal akan berubah. Feng, panah api mekar tiba-tiba setelah melayang beberapa napas. Dalam sekejap, seluruh penjara yang dingin dipenuhi api. Tapi api hanya melintas dan kemudian menghilang tanpa bekas. Tapi saat api dinyalakan, Luo Zeng melihat beberapa titik cahaya berbentuk aneh di penjara dingin. Titik cahaya ini tersebar berantakan, yang terlihat sangat mirip dengan titik cahaya di dunia misterius. Titik cahaya itu. Luo Zeng hanya ingin bertanya, dan Feng Nu menjelaskan masih tidak mungkin untuk mengetahui apa titik cahaya itu. Saya mendengar Yang Mulia berkata bahwa ada sesuatu yang ditahan di sini, jadi orang-orang di lapangan es area ini disebut penjara dingin. Di penjara dingin di dalam 30 surga, makhluk dari dunia misterius di penjara. Sangat disayangkan bahwa Luo Nian tinggal di ruang Jishan, jika tidak, dia akan dapat membedakan, titik cahaya apa ini didorong oleh. Rasa ingin tahu, Luo Zeng juga menjentikkan beberapa api dan menembakkannya ke dalam penjara dingin. Setelah api itu menembus ke dalam penjara yang dingin, mereka semua berkibar perlahan dan aneh, lalu menghilang dalam sekejap. Setelah mencoba beberapa kali, Luo Zeng terus bergerak maju dengan penutup api Dewa Yuanling. Segera dia menemukan bahwa ada penjara dingin di mana-mana di atas lapisan es. Penjara dingin yang padat seperti genangan air, memotong permukaan es asli menjadi beberapa bagian. Penjara dingin ini dikatakan sangat mengerikan oleh Feng Nu, seseorang harus berhati-hati saat melewatinya. Untungnya, penjara dingin itu sendiri cukup istimewa, meskipun suhu di dalam penjara dingin sangat rendah, tetapi jarak dari penjara dingin sangat dekat, tidak ada salahnya. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa penjara dingin ini bukan yang terdingin, tetapi terendah ketiga. Luo Zeng bertanya. Menilai dari fenomena di penjara dingin, saya khawatir itu benar-benar dingin hingga batasnya. Bahkan ruang dan waktu telah mengalami perubahan kualitatif pada suhu ini. Luo Zeng sulit membayangkan lingkungan seperti apa yang bisa lebih rendah dari suhu ini. Kamu akan segera melihat yang terendah kedua, kata Feng Nu, tapi tempat dengan suhu terendah di pantai seberang seharusnya berada di surga 33. Aku hanya pernah mendengarnya, tapi aku belum pernah melihatnya. Aku bisa melihat. Luo Zeng menekan keingintahuannya, dan berjalan perlahan di jalan di penjara dingin dengan penutup api Dewa Yuanling. Butuh sekitar setengah jam untuk melewati depresi penjara dingin ini, dan kemudian ada benda beku yang sangat besar di depan Luo Zeng. Kuil. Luo Zeng melihatnya. Mungkin, tapi tidak ada yang bisa memastikan. Feng Nu mengangkat bahu. Kelihatannya seperti kuil yang disegel oleh es padat, tetapi kuil itu sendiri dibangun dengan sangat unik, atau tidak terlihat seperti kuil, melainkan kotak logam besar. Peradaban mana yang akan membangun kuil seperti ini? Li Beixue menggelengkan kepalanya. Apakah ada yang menjelajahi kuil ini? Luo Zeng bertanya. Feng Nu menggelengkan kepalanya, perhatikan baik-baik lapisan luar es. Luo Zeng menatap sebentar, alisnya sedikit terangkat. Lapisan es ini juga memberi orang banyak tekanan, yang agak mirip dengan penjara dingin. Kotak ini adalah tempat dengan suhu terendah kedua dari bawah, kata Feng Nu ringan, jika kamu ingin mengembunkan es keras seukuran ibu jarimu di dalam penjara yang dingin, kamu perlu menuangkan air ke seluruh lautan. Lihat ke sana. Ada penjara dingin tidak jauh dari kiri.
Penjara dingin ini agak istimewa. Penjara dingin lainnya kosong, tetapi ada es batu kecil di tengah penjara dingin ini. Es ini kubus hanya seukuran ibu jari Luo. Zeng memikirkan apa yang baru saja dikatakan Feng Nu, dia membuka mulutnya sedikit dan bertanya, es batu itu. Itu menghabiskan setara dengan air di Minghaizu, jawab Feng Nu. Minghaizu adalah negara netral. Ada sebuah pulau dan kota di negara bagian itu, dan negara bagian lainnya adalah laut. Dibutuhkan lautan untuk mengembun menjadi es batu seukuran ibu jari, jadi es di sekitar ini sangat besar kotak logam, bukan Li Beisue menghirup udara dingin di sampingnya. Dibutuhkan banyak air untuk mengembun. Apakah ada begitu banyak air di dunia ini? Luo Zeng bertanya-tanya. Feng Nu tersenyum sedikit dan berkata ini tentu saja merupakan misteri yang belum terpecahkan, setidaknya klan Yuanling tidak dapat menyelesaikannya. Ada terlalu banyak rahasia serupa di pantai lain, dan peradaban Yuanling telah aktif di pantai lain selama waktu yang lama lebih dari 1000 zaman kacau, masih belum menemukan jawabannya. Luo Zeng mengangguk, menatap sampulnya dan bergerak di sekitar kotak logam. Faktanya, melihat kotak logam ini untuk pertama kalinya, hati Luo Zeng memiliki rasa keakraban, bentuk kotak logam ini sangat mirip dengan peralatan peradaban. Tapi bentuknya sangat sederhana, dan kemiripannya normal, dan dia tidak mengatakannya. Tetapi ketika Luo Zeng dan rombongannya berjalan dari belakang kotak logam ke depan, suara Yuan Shi Tianzun tiba-tiba keluar, Luo Zeng, alat peradaban yang menahan peradaban merilis misi hari itu. Mendengar ini, Luo Zeng. Sedikit saya terkejut. Si Wenming tanpa lelah melepaskan tugas hari itu, tetapi Luo Zeng tidak tertarik untuk menerimanya, jadi dia secara alami mengabaikan tugas itu. Namun, sejak Yuan Shi Tianzun menetap di dunia batin, orang-orang yang dikirim secara khusus berdiri di dekat senjata peradaban, mengklasifikasikan dan mencatat tugas yang dikeluarkan oleh senjata peradaban satu persatu. Perekam bersusah payah untuk mengklasifikasikan semua jenis tugas, seperti tingkat surga, tingkat bumi, kelas 1, kelas 2, dan mencatat hampir setiap kata dalam buku, dan kemudian dengan cermat melaporkannya ke Yuan Shi Tianzun. Baru hari ini, peradaban Tianzi tiba-tiba merilis sebuah misi. Tugas khusus, kembali ke inti eksekusi surgawi. Hadiah, tidak ada. Tugas aneh ini membuat perekam tertegun. Tugas yang dirilis oleh senjata peradaban setiap hari tidak berulang sama sekali, dan level serta hadiah semuanya ditulis dengan jelas. Sekarang tugas yang sangat istimewa tiba-tiba muncul, yang membuat alat perekam terasa luar biasa. Yuan Shi Tianzun juga memberitahunya bahwa jika ada kelainan, dia harus melaporkannya sesegera mungkin. Perekam secara alami dengan cepat menyerahkan masalah itu ke Yuan Shi Tianzun, dan Yuan Shi Tianzun juga dengan tegas mengingatkan Luo Zeng. Misi khusus. Kembali ke inti Tianzi. Wajah Luo Zeng menunjukkan warna yang aneh. Jika demikian, maka kotak logam besar ini benar-benar terkait dengan peradaban Tianzi. Apa inti dari peradaban Tianzi? Setelah dia, Feng Nu, dan Li Beixue berjalan mengitari kotak logam itu, mereka akhirnya sampai di depan kotak itu. Dan pada saat ini, kotak logam besar itu berubah. Lampu merah kecil bersinar sedikit. Setelah lampu merah melewati bagian bawah kotak logam ke atas, kotak logam mulai bergetar sedikit. Apa yang terjadi? Wajah Feng Nu tiba-tiba berubah saat melihat pemandangan ini. Kotak logam besar ini telah berdiri di lantai 2 lapisan es selama bertahun-tahun. Belum lagi melihat gerakan di kotak logam, belum ada yang mendekatinya. Kemunculan tiba-tiba dari situasi seperti itu tentu saja mengejutkan Feng Nu. Retak. Es padat yang membeku di permukaan kotak logam itu retak. Sebongkah es sebesar ibu jari saja membutuhkan air laut untuk mengembun, bisa dibayangkan kekuatan yang dibutuhkan untuk menghancurkan bongkahan es setebal itu. Kembali, cepat, es batu seukuran kepalan tangan jatuh dari atas dan menghantam lapangan es. Retak. Potongan es yang sangat kental ini sudah setara dengan kondensasi air laut sebesar beberapa negara bagian besar. Lapisan es bagian atas tidak dapat menahannya sama sekali, dan es batu itu langsung menabrak lapisan es, menembus lapisan es yang tebal, dan menabrak lapisan pertama lapisan es. Untungnya, area di lantai pertama lapangan es adalah tanah tak bertuan, dan es batu tidak mengenai makhluk hidup manapun. Mereka hanya meninggalkan lubang kecil di tanah dan kemudian menghilang tanpa jejak. Seperti es yang jatuh seperti itu masih banyak balok. Demi keamanan, Luo Zeng, Feng Nu dan yang lainnya mundur satu demi satu setelah menunggu beberapa saat. Es batu di bagian depan kotak logam telah jatuh pada 7 dan 80-an. Sebuah cahaya merah gelap diam-diam muncul, menguraikan bentuk pintu di depan kotak logam. Kotak logam beku ini benar-benar bisa masuk.
Feng Nu menjadi bersemangat. Lagi pula, dia sudah bolak-balik ke sini, dan dia menganggapnya sebagai tempat terlarang yang tidak bisa didekati. Jika perubahan seperti itu tiba-tiba terjadi, siapapun akan bersikap seperti ini. Feng Nu selalu berhati-hati di lapisan atas lapisan es, tapi sekarang dia akhirnya memiliki sedikit agresivitas. Cepat, mari kita mencondongkan tubuh dan melihat-lihat, katanya bersemangat. Pada saat ini, Luo Zeng menjadi berhati-hati. Tunggu sebentar, masih ada beberapa es batu di atasnya yang belum jatuh, dan tidak menyenangkan terkena es batu ini. Begitu suara itu turun, ada sepotong besar es transparan di atasnya, itu jatuh, dan dengan wow, itu menghancurkan lubang besar di lapangan es. Mereka bertiga menunggu sebentar tidak jauh, dan hanya mendekat perlahan ketika tidak ada lagi es padat yang jatuh. Pintu yang digariskan oleh cahaya masih tertutup. Khawatir suhu kotak logam terlalu rendah, Feng Nu tidak bisa mendekat seperti penjara yang dingin, jadi dia juga melepaskan api Dewa Gagak Emas. Golden Crow Divine Fire menyala di kotak logam, tetapi tidak cepat padam, seperti api biasa, diam-diam menghilang setelah terbakar beberapa saat. Tidak ada yang salah dengan kotak logam itu sendiri, tapi bagaimana kamu bisa masuk? Feng Nu menggelengkan kepalanya dan berkata, ada penyok di bagian bawah pintu, kata Li Beixue yang berada di sebelahnya. Mata Luo Zeng dan Feng Nu saling memandang, tetapi mereka baru saja tidak menyadari bahwa bagian tengah pintu besi gelap itu benar-benar cekung. Apa yang bisa dimasukkan ke dalam lubang ini? Feng Nu sedikit bingung. Jantung Luo Zeng melonjak hebat. Dilihat dari ukuran dan bentuknya, persis sama dengan alat peradaban Tianzi. Nampaknya pergerakan kotak logam besar ini seharusnya tidak terlepas dari alat peradaban yang ada di tangannya. Aku mungkin tahu, Luo Zeng sedikit tersenyum. Feng Nu dan Li Beixue memandang Luo Zeng bersama-sama, dan kedua wanita itu secara alami tidak menyangka bahwa semua gerakan itu disebabkan oleh Luo Zeng. Masih agak merepotkan untuk mengorbankan kembali token pihak lain yang sudah dibawa. Setelah Luo Zeng menyeduh sebentar, dia sudah memiliki kotak persegi berwarna logam di tangannya. Kotak ini, tampaknya ukurannya pas. Mata Li Beixue dan Feng Nu berbinar. Luo Zeng mendorong senjata peradaban dari depresi, dan itu sangat pas. Bas, lampu merah di sekitar pintu menjadi semakin terang, dan suara klik terdengar, dan senjata peradaban dikeluarkan, dan pintu hitam terbuka secara otomatis. Terbuka, Feng Nu tampak sulit dipercaya. Hampir tidak terbayangkan bahwa hal ini berjalan lancar. Tampaknya jalan di lapisan atas lapisan es dibuat khusus untuk Luo Zeng. Setelah Luo Zeng memasukkan senjata peradaban ke dunia batin, dia tidak bergegas ke dalamnya, dia melepaskan jalan seperti gadis Phoenix pilar api untuk menguji suhu di dalam kotak logam. Setelah pilar api mengebor ke dalamnya, suhunya tidak banyak berubah, dan Luo Zeng mengebornya dengan penutup. Bagian dalam kotak logam ini juga berwarna hitam pekat, dengan garis-garis lampu hijau berenang di sepanjang dinding seperti ular kecil. Li Beixue melihat ke lingkungan sekitarnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu kotak logam ini bukan kuil, tapi rumah kosong. Apa gunanya rumah kosong ini? Luo Zeng diam-diam melihat cahaya yang terus-menerus berkeliaran di dinding, sambil memperhatikan perangkat peradaban di dunia batin. Tugas memasuki inti Tianzi selesai, hadiahnya aktifkan inti Tianzi. Saat instrumen peradaban mengeluarkan suara ini, jumlah sinar cahaya hijau di dinding meningkat pesat, ribuan cahaya hijau berkeliaran, dan segera memantulkan seluruh kotak logam dalam cahaya hijau. Feng Nu dan Li Beixue melihat ke kiri dan ke kanan, terjepit di samping Luo Zeng, dengan ekspresi gugup di wajah mereka. Jika ada jebakan, mereka semua akan hilang belum lagi, bahkan jika penjara dingin menutupi mereka, mereka akan membeku menjadi potongan-potongan. Jangan takut. Diremas oleh kedua wanita itu, Luo Zeng juga sedikit terdiam, dia hanya bisa berkata aku membuat cahaya ini. Kamu berhasil. Feng Nu adalah kaget. Ya, tempat ini disebut inti Tianzi, dan harus ditinggalkan oleh peradaban Tianzi, kata Luo Zeng. Lalu apa gunanya di sini? Feng Nu bertanya lagi. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata saya tidak mengetahuinya. Tepat ketika keduanya berbicara, sebuah lampu menyala di dinding tepat di depan mereka. Cahaya menyapu Feng Nu, Luo Zeng dan Li Beixue, dan kemudian sosok hijau muncul di dinding di depannya. Dilihat dari siluet yang tidak rata, itu seharusnya penampilan seorang wanita manusia. Dari yang tidak rata menilai dari ukurannya, sebenarnya sangat konsisten dengan Feng Nu. Ketika Luo Zeng sedang melihat sosok hijau itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang indah. Halo, suara ini sangat istimewa, tidak laki-laki atau perempuan, tidak ada anak atau tua, sepertinya ada laki-laki,
Perempuan, tua dan muda berbicara pada saat yang sama, murni dari garis suara, sangat mirip ke alat peradaban Tianzi yang beradab. Siapa kamu? Luo Zeng bertanya. Aku. Sosok hijau itu berpikir sejenak, lalu berkata aku adalah kesadaran yang diciptakan oleh peradaban Tianzi. Menciptakan kesadaran. Apakah kamu jiwa? Luo Zeng bertanya. Yuan Shi Tianzun, yang mendengarkan di dunia batin, juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dengan kekuatan gaib yang besar di pantai seberang, segala macam hal dapat diciptakan, tetapi kesadaran tidak dapat diciptakan. Dia berpikir sama dengan Luo Zeng, dan segera berpikir bahwa pihak lain adalah jiwa yang membelah jiwa. Tidak, aku bukan jiwa yang terbelah, aku tidak punya bawahan, aku adalah individu yang mandiri, diciptakan. Sosok hijau itu menjawab dengan tegas, dia jelas mengerti arti dari jiwa yang terbelah, tetapi dia tidak berpikir dia adalah jiwa yang terbelah. Luo Zeng masih sedikit bingung, dia hanya bisa bertanya dari sudut lain kalau begitu kamu bukan makhluk hidup, kamu adalah boneka. Saya bukan boneka, biarkan saya memikirkannya, bagaimana saya bisa menjawab untuk Anda. Terbentuk hijau setelah cahaya sosok itu melompat beberapa saat, tiba-tiba menghilang. Semua sinar hijau di depan mereka berjejer, membentuk tirai hijau. Segera tirai hijau mulai mengeluarkan warna lain, dan sebuah gambar ditampilkan di depan mereka bertiga, yang merupakan gambar lain dari dunia. Ketika mereka bertiga melihat gambar ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bukankah ini ilusi? Feng Nu bertanya dengan heran. Tampaknya itu lukisan bergulir, membentuk sebuah adegan kata Li Beixue. Luo Zeng mengangguk, semua adegan terdiri dari cahaya yang terus berubah, metode ini tidak pernah terdengar. Semua jenis ilusi dan ilusi di dunia yang kacau adalah kekuatan magis yang sangat umum. Di mata Luo Zeng, Feng Nu, dan Li Beixue, pemandangan kompleks semacam ini yang dipantulkan oleh perubahan cahaya yang tak terhitung jumlahnya adalah murni tanpa pamrih, sulit dilakukan, dan tidak berarti untuk dilakukan. Apa yang sulit bagimu sangat sederhana bagi kami, kata sosok hijau itu. Pada saat ini, tanah kelahiran muncul di atas, dan serangga kecil lahir di tanah kelahiran, dan pada saat yang sama, suara sosok hijau terdengar, peradaban surga sebenarnya adalah putaran kedua pengalaman kita. Era kekacauan, putaran pengalaman kekacauan ini seharusnya telah dimusnahkan dalam sejarah, tetapi Anda seharusnya sudah mendengar tentang putaran pertama era kekacauan yang dialami peradaban kita, itulah rencana peradaban. Luo Zeng telah mendengar tentang perhitungan peradaban. Peradaban ini menganjurkan cara lain untuk menyelesaikan jalan terakhir. Mereka tampaknya telah sepenuhnya meninggalkan gagasan untuk mengandalkan pihak lain, tetapi menggunakan pemahaman mereka tentang ruang, waktu, dan energi untuk melakukan jalan pamungkas. Dikatakan bahwa peradaban ini pernah hampir menyelesaikan jalan terakhir, tetapi sebagian besar peradaban tidak mempercayainya sama sekali, dan hanya ada sedikit hal yang tersisa dalam sejarah panjang peradaban perhitungan, rumor bahwa itu hampir menyelesaikan jalan terakhir adalah tidak menyebar secara luas. Namun demikian, Yuan Shi Tianzun dengan tajam menangkapnya, dan pada saat yang sama memasukkan berita tentang sumbu energi ke dalam pohon pengikat darah 6 pola, pada akhirnya, Li San memilih untuk membiarkan Luo Yan mengolah sumbu energi. Jadi di dunia besar Hunyuan, Luo Yan menggunakan sumbu energi sekali. Tapi itu hanya prototipe sumbu energi nyata dapat menyelesaikan konversi waktu, ruang, dan energi yang sewenang-menang, dan kekuatannya tak terbayangkan. Feng Nu dan Li Beixue tidak banyak bereaksi terhadap sosok hijau itu. Li Beixue belum pernah mendengar tentang peradaban perencanaan dan peradaban Tianzi. Meskipun Feng Fei telah mendengarnya, dia tidak berpikir seberapa kuat peradaban ini. Dia hanya bertanya-tanya bagaimana peradaban yang kurang dikenal itu dapat bertahan. Bagaimana kedua kekacauan itu membangun kuil di sini. Peradaban hanya bisa melewati satu putaran era kekacauan, mengapa kamu bisa melewati dua putaran? Luo Zeng bertanya. Pertanyaan ini ditanyakan oleh Yuan Shi Tianzun kepada Luo Zeng. Yuan Shi Tianzun menghabiskan banyak uang untuk menyebarkan ras umat manusia, dan dia berhasil ketika pantai seberang melintasi era Hunyuan. Hari ini, peradaban Zizi bisa menjadi peradaban yang dominan dalam dua era yang kacau balau, hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Karena kami telah menemukan sarana warisan, sosok hijau itu menjawab peradaban kami berbeda dari semua peradabanmu saat sosok hijau itu berbicara, serangga yang padat telah menetas di dinding di depan Luo Zeng datang keluar. Perut serangga ini memancarkan cahaya, seperti halnya kunang-kunang, dan cahaya yang dipancarkan dapat dikontrol secara bebas, sehingga selalu berkedip-kedip. Mereka adalah inti dari peradaban terencana kita, kata sosok hijau itu. Luo Zeng mengangguk, ekspresinya tidak berubah.
Peradaban yang dibentuk oleh serangga, ini sangat umum. Setidaknya peradaban safir dan peradaban logam lebih jarang dari peradaban serangga. Jantan dalam peradaban perencanaan kita bisa mengeluarkan cahaya biru, dan betina bisa mengeluarkan cahaya hijau. Banyak serangga kecil yang rapi muncul di gambar. Serangga betina dan jantan membentuk pasangan, dengan lampu merah dan hijau, dan serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya berpasangan, terus-menerus memancarkan cahaya merah dan biru. Apa-apaan ini? Luo Zeng menatap lampu merah dan hijau, bingung. Feng Nu dan Li Beixue lebih bingung daripada Luo Zeng. Ini adalah cara menghitung, jawab sosok hijau peradaban manusia Anda memiliki 10 jari, jadi ketika menghitung, semuanya adalah desimal dan 1, tetapi kami menghitung dengan 2 warna merah dan hijau, jadi kami penuh dengan 2 menjadi 1. Luo Zeng mendengarkan dengan sedikit bingung, tetapi Yuan Shi Tianzun muncul dari atas kepala Luo Zeng, dan matanya berkedip dan bertanya apa manfaat melakukan ini. Manfaat, keuntungannya, adalah bahwa kita memiliki daya komputasi yang tak tertandingi. Saat sosok hijau itu berbicara, gambar di dinding mulai naik. Ribuan, jutaan, ratusan juta. Serangga merah dan biru yang tak terhitung jumlahnya disusun bersama, dan lampu kedua warna terus berkedip. Mereka mengumpulkan hasil perhitungan melalui metode komunikasi mereka yang unik. Metode perhitungan ini sangat istimewa. Seberapa kuatnya? Tanya Yuan Shi Tianzun bersemangat, terlihat seperti siswa yang tak kenal lelah. Sansekerta bisa dengan mudah diuraikan, jawab sosok hijau itu. Mendengar ini, ekspresi Yuan Shi Tianzun sedikit berubah. Selama bertahun-tahun, Luonian adalah satu-satunya yang dapat menguraikan bahasa Sansekerta, dan penguraian Luonian tampaknya merupakan bawaan, atau dia tidak menguraikan, tetapi dapat memahami bahasa Sanskerta secara alami. Tetapi metode penguraian untuk menghitung peradaban benar-benar berbeda, mereka dapat mengandalkan kekuatan komputasi yang mengerikan untuk menguraikannya, jadi rahasia Sanskerta sama sekali bukan rahasia bagi mereka. Secara keseluruhan, kecepatan perkembangan seluruh peradaban yang mengandalkan bahasa Sanskerta yang diuraikan juga sangat cepat. Jika itu masalahnya, tidak mungkin kamu begitu tidak dikenal, kata Yuan Shi Tianzun. Peradaban yang begitu dominan pasti akan meninggalkan banyak uang di sisi lain, bukan rumor ilusi itu. Luo Zeng juga mengangguk, setuju dengan sudut pandang Yuan Shi Tianzun. Hehe, setelah sosok hijau itu tertawa kecil, dia berkata kami terlalu kecil, kami lebih kecil dari nyamuk terkecil di duniamu, dan sulit untuk meningkatkan kekuatan individu kami. Lebih kecil dari seekor nyamuk, benar-benar seperti kerikil. Sulit bagi individu sekecil itu untuk melahirkan eksistensi yang kuat. Bahkan jika kita kecil, kita masih memiliki sarana untuk mengolah. Meskipun kekuatan individu tidak cukup, kekuatan keseluruhan tidak lemah. Serangga yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding lagi. Serangga ini digabungkan dengan cara khusus untuk membentuk satu kesatuan untuk melawan binatang buas di era kekacauan itu. Dan cara kultivasi mereka memang luar biasa, yaitu mempertahankan seluruh tubuh kultivasi, bukan individu yang mandiri. Cara ini agak mirip dengan situasi 9527 dalam pikiran Dewa Kekacauan kuno, setiap jiwa terbelah mereka semua memiliki pembagian kerja sendiri-sendiri, tetapi ketika digabungkan menjadi satu, mereka menjadi satu kesatuan yang utuh. Segera, peradaban perencanaan kami menjadi peradaban dominan di seluruh kekacauan. Seperti kebanyakan peradaban dominan, kami ingin menyelesaikan jalur terakhir, jadi kami bergerak menuju tingkat atas sisi lain selangkah demi selangkah sampai kami melihat potongan itu peradaban. Langit berbintang. Luo Zeng mengangguk tanpa sadar. Baik dia dan Yuan Shi Tianzun tahu bahwa itu pasti mengacu pada dunia misterius. Langit berbintang apa? Setelah melihat Luo Zeng mengangguk, Li Beixue buru-buru bertanya, dia merasa semakin dia mendengarkan, semakin bingung dia. Itu seharusnya langit berbintang dari 33 langit, yang mengarah ke dunia di luar kekacauan, jawab Luo Zeng sederhana. Apakah kamu pernah ke sana? Bagaimana kamu tahu? Kamu Li Beixue mengajukan serangkaian pertanyaan. Luo Zeng menunjukkan ekspresi tak berdaya, saya akan memberitahu Anda pertanyaan-pertanyaan ini di masa depan. Anda dapat memahami hal-hal di langit berbintang melalui perhitungan. Tanya Yuan Shi Tianzun. Selama kita memiliki daya komputasi yang cukup, kita juga bisa memahami semua yang ada di langit berbintang itu. Nyatanya, kita hampir melakukannya, lanjut sosok hijau itu. 3400.